warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dari kampus IAS Sambas, Prodi KPI semester 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Baik, langsung saja kita masuk ke Kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa ia dilahirkan 6 tahun sesudah tahun gajah. Ibunya bernama Arwa binti Khuwailid. Utsman terkenal sebagai seorang yang pandai menjaga kehormatan diri atau ifah, malu, dan budiman. Begitu juga dia terkenal orang yang berhati lembut, banyak berderma dan sabar. Utsman masuk Islam dari Abu Bakar dan ia dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putrinya yang bernama Ruqayyah bin Rasulullah. Ketika kaum musyrikin Quraisy menganiaya kaum muslimin, tercatat Utsman termasuk kelompok utama yang hijrah bersama istrinya ke Habasyih. Pada waktu kaum Muhajirin mengetahui bahwa kaum Quraisy bersikap lunak kepada Rasulullah, maka Utsman kembali ke Mekah dan ikut hijrah bersama beliau ke Madinah. Dikatakan bahwa Utsman pun selalu ikut berbagai perang kecuali dalam perang Badar, karena dia sibuk menemani dan merawat Ruqayyah yang sedang sakit sampai ia wafat dan dimakamkan pada hari kemenangan kaum muslimin dalam perang tersebut. Kemudian dia dinikahkan lagi dengan putri beliau yang bernama Ummu Kalsum, dan oleh sebab itu dia digelari Gunung Rain, yang berarti orang yang mendapat anugerah memperistri dua putri Rasulullah. Ruqayyah dan Ummu Kalsum tercatat dalam sejarah Islam bahwa Ummu Kalsum juga wafat pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah Rasulullah SAW berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Utsman oleh Abu Bakar diangkat sebagai orang kepercayaan dan sekretarisnya yang selalu diajak musyawarah dalam berbagai urusan penting. Sesudah Umar wafat, pada umumnya berbagai keputusan dalam musyawarah selalu berada di tangannya. Sekarang kita masuk ke penaklukan pada masa Utsman. Masa pemerintahan Khalifah Utsman tidak terputus dengan rangkaian penaklukan yang dilakukan kaum muslimin pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Ketika itu, Amerika, Afrika, dan Siprus telah dikuasai. Pada tahun 31 Hijriah, penduduk Khurasan mendurhaka sehingga Utsman mengirim Abdullah bin Amir ke gubernur Basrah bersama jumlah besar tentara untuk menaklukkan kembali mereka. Terjadilah perang antara tentara Islam dengan penduduk Mer, Nasibur, Nama, Hirah, Kusang, Bigis, dan lain-lain penduduk wilayah Khurasan. Dalam perang ini, pihak kaum muslimin berhasil menaklukkan kembali wilayah Khurasan. Lalu kita masuk ke sifat Utsman. Khalifah Utsman adalah seorang yang takwa, waras, selalu menjalankan puasa sepanjang tahun. Utsman dikenal sebagai seorang baik budi, penyatur, rendah hati, dan sangat kasih kepada sesama. Dia adalah orang yang sangat pemalu, sehingga sifat yang tadi ini dijadikan sebagai sifat khusus yang dialamatkan oleh Nabi kepadanya. Namun demikian, Khalifah Utsman adalah orang yang sangat senang berderma kepada sesama. Dia sangat jauh dari sifat kikir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.